Tapi kalau itu nggak benar, jangan dimasukkan atau jangan ditampilkan di kemasan sabut kuliner karena itu bahaya. Biasanya PRT tolak. Halo sahabat kuliner, apa kabar hari ini? Pastinya baik dong. Yang nonton channel ini pasti mau tahu kan cara pengurusan PIRT. Karena kita kalau usahanya food and beverage khususnya pasti perlu izin. Izinkan ku lukis senja Tentang produk kita. Kalau bahasanya mirip SNI Indonesia. Cuman kalau untuk makanan itu kita sebutnya PIRT. Ini standar dulu nih, standar. Kenapa harus PIRT? Kenapa BPOM? Nanti saya jelasin di sini. Makanya tonton terus sampai habis dan pastinya share juga ke teman-temannya sahabat kuliner. Bisa share media sosial dan WhatsApp dan share lah banyaknya karena saya yakin mereka sangat butuh informasi seperti ini. Nah, di video ini kita akan bahas cara pembuatan PIRT dan apa sih kelebihan PIRT. Nah, pastinya standarnya sudah pasti terjamin. Kalau sahabat kuliner sudah mengajukan PIRT, biasanya PIRT itu kan ada tes lab, uji dulu bahan-bahan apa, proses apa, udah pasti lebih terjamin untuk produknya. Jadi sahabat kuliner bisa tenang, ya kan sebagai pengusaha. Kedua, produknya bebas dipasarin, jadi nggak usah takut digerebek sama dinas-dinas. Biasanya kan kalau nggak ada izin-izinnya kan takut diambil. Jadi kalau diambil bukan disita ya, disita bahkan bisa dikasus segala macam. Kalau udah minimal PIRT sudah aman, minimal sudah diakui produknya aman. Terus berikutnya meningkatkan kepercayaan karena PIRT itu menjamin, jadi kayak di cover atau dilindungi pemerintah, dilindungi undang-undang, itu produknya lebih terjamin karena nggak gampang untuk ngurus PIRT. Berikutnya bisa meningkatkan nilai jual, jadi yang harusnya kalau tanpa PIRT misalnya 5.000, wah ada PIRT-nya nih, wah ini terjamin nih, wah ini punya badan hukumnya nih, wah ini bisa jual dari 5.000 jadi 7.000 gitu. Percaya nggak percaya bisa, PIRT bisa naik nilai jual. Terus berikutnya kalau sahabat kuliner mau masuk ke modern market, banyak modern market yang sudah bisa terima izin PIRT, nggak perlu BPOM. Karena PIRT ke BPOM ada syaratnya. Itu 5 manfaat kalau kita punya izin PIRT. Nah, langsung aja saya bahas cara-cara step-stepnya. Jadi sahabat kuliner, siapin tempatnya nyaman, tempat duduk, kasur, bantal, karena saya akan bahas rinci. Dan pastinya sahabat kuliner bisa mulai ngurus biar lebih maju dan berkembang. Nah, langkah pertama, sahabat kuliner harus tahu dulu apa itu PIRT. PIRT itu singkatan dari pangan, industri, rumah tangga. Jadi spesifik memang untuk usaha food and beverage. Nah, ternyata sebelum mengajukan, sahabat kuliner harus tahu dulu nih, produk sahabat kuliner masuk gak dalam hasil produk yang bisa dikeluarkan PIRT-nya. Karena ada produk-produk makanan yang harus BPOM, wajib BPOM. Nah, untuk tahu lebih detailnya, contohnya seperti ini. Nah, selain itu, sahabat kuliner juga harus tahu, harus sudah menentukan nama perusahaan atau brandnya, terus punya tahu nama produknya kategorinya apa, jenis kemasannya seperti apa, jenis berat besi produknya harus ada. Jadi benar-benar sahabat kuliner harus sudah bikin rinciannya dulu. Nah, untuk nama perusahaan, pilihlah nama perusahaan yang terbaik yang sahabat kuliner yakinin, yang udah udah didoakan, yang udah disemedikan misalnya. Nama produk juga harus dipikirkan baik-baik sahabat kuliner. Jangan buat nama produk yang susah diingat. Kalau nama perusahaan susah diingat, orang biasa jarang ingat ya, nama perusahaan yang saya tahu ya. Tapi kalau nama produk harus sesimpel mungkin, yang sekoji mungkin, yang pastinya nggak alay, karena kalau alay kan ada zamannya. Jadi yang benar-benar mudah diingat sama konsumen-konsumen sahabat kuliner. Langkah kedua, sahabat kuliner harus sudah menentukan tempat produksi di mana. Jadi kalau memang mau bikin izin edar seperti PIRT, itu harus sudah tahu dulu tempatnya di mana. Karena itu sangat menentukan apakah permohonan sahabat kuliner untuk mengajukan PIRT bisa disetujui atau tidak. Beda wilayah, beda syarat, dan beda sistem sahabat kuliner. Jadi lihat wilayah mana, Jakarta itu ada utara, barat, ini beda-beda nih biasa pengurusnya. Terus ada di Surabaya dan lain-lain. Tapi secara ketentuannya semua sama, cuman penilaiannya beda-beda karena dilihat dari kawasan dan lain-lain. Ada yang butuh SKDU, ada yang tidak. Ada yang butuh NPWP pemilik, ada yang tidak. Tapi sekarang rata-rata setahu saya sih sudah harus punya NPWP ya. Cari informasinya dengan menelepon atau datang ke PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Sekarang sudah ada setempat untuk bertanya. Nah, tempat produksi tidak boleh berhadapan langsung dengan kamar mandi atau toilet. Nah, ini penting nih. Hal ini akan diperiksa sama Dinkes karena ketika pengajuan berkas permohonan, jadi kita udah ajukan, daftar sekarang bisa online ya.
terus kita ajukan, nanti Dinkes akan datang mencantumkan posisi Bapak di mana, dia akan datang ke tempat sabuk kuliner semua. Berikutnya, pastikan tempat produksi Anda memiliki surat yang lengkap. Jadi bukan rumah goib. Rumah goib itu rumah nggak punya izin gitu, atau rumah melayang, nggak boleh. Dia harus punya surat. Jadi suratnya apa? Sertifikat hak milik atau hak guna bangunan atau hak pakai atau hak pengelola. Yang penting harus suratnya. Seperti yang saya bilang, bukan tanah goib, ya kan? Terus punya dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu biasa minta-minta RT atau RW setempat ya. Bisa juga surat domisili. Harus ada izin gangguan. Izin gangguan penting banget, karena jangan nanti pas Anda baru beroperasi, izin nggak keluar, tapi tetangga kanan kiri belakang pada ngoceh. Nah, berikutnya, yang ketiga. Jadi yang ketiga ya, cari, daftar, dan ikuti penyuluhan keamanan pangan. Karena ini standarisasi ya kan. Jadi sebelum bikin itu biasanya kita akan ditanya sertifikat dan lain-lain nih untuk standarnya, ya itu apa ya bahasanya ya, kursus lah ya kan. Yang berikutnya keempat itu kita harus uji produk kita di laboratorium. Jadi produk kita harus dites dulu, ini kadar pengawetnya berapa kalau ada, terus pewarnanya kalau ada, pewarna makanan, food grade atau enggak, ini semua harus diuji. Tahap uji ini yang biasanya makan biaya. Beda produk, beda pengujian, beda harga. Nah ini saya bilang, jadi harga beda-beda ya kan. Jadi biasanya kan pengujian beda-beda. Kalau contohnya gorengan, biasa kita akan cek daftar timbalnya atau logamnya, kandungan logamnya. Terus kalau minuman zat pewarnanya itu semua diuji. Nah sebelum sabuk kuliner ke Lakesda atau ke Skopindo atau tempat uji itu, sabuk kuliner harus tanya dulu apa aja sih yang perlu dan sampelnya harus berapa banyak, berapa gram kah, berapa besar kah, apa aja sampelnya. Itu harus tanya jelas dulu, kalau nggak ntar Anda bolak-balik. Paham? Ini penting, ini krusial banget, karena kalau misalnya sampai ujinya nggak masuk standar PRT, udah pasti nggak bisa keluar. Untuk pengujian kan nggak murah, dari ratus ribu jutaan. Tapi ini masuk akal sabuk kuliner, karena dengan diuji, jadi sabuk kuliner bisa lebih tenang, lebih nyaman untuk memasarkan produk dikonsumsi sama konsumen sabuk kuliner. Jadi menebarkan kebaikan bukan dosa. Ya, karena bahaya. Jadi kalau makanan kita nggak sehat, kasih orang terus keracunan kan bahaya. Nah, tanpa PRT pun saran saya juga harus diuji sih. Kalau sabuk kuliner udah lengkapi semua dokumen yang saya sebut tadi, langkah berikutnya yang kelima tinggal download formulirnya. Sabuk kuliner bisa lihat di deskripsi bawah, kita ada kasih linknya, tinggal download aja, tinggal checklist satu-satu dilengkapin. Nah berikutnya ada langkah keenam, lengkapi berapa berkas teknis seperti dena lokasi, foto ruangan, foto atau dena lingkungan, terus foto produk, deskripsi produk, jadi isinya apa, kandungannya apa. Ini setelah di lab kan kelihatan tuh. Ya kan? Nah, peta lokasi yang dimaksud itu adalah tempat usaha sabuk kuliner, titik koordinat di mana nih? Di screenshot aja, contohnya seperti ini. Ya kan? Terus dena ruangan seperti apa sih? Dena ruangan itu yang dimaksud adalah dena ruangan sabuk kuliner yang tempat produksi, yang saya bilang jangan depan WC, ya kan? Lingkungannya harus steril, segala macam, itu dibuatin denanya, dikasih titiknya sini ya, ini tempat produksinya, ini kamar mandinya, ini tempat tidur atau apa, misalnya kalau di rumah misalnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan pastinya lengkapi juga ukurannya ya, karena kita harus butuh ukurannya berapa, panjang lebar harus lengkap ya. Contohnya seperti ini. Nah berikutnya, kalau misalnya tanah atau bangun sabuk kuliner itu sewa, ya kan, itu harus ada surat izin dari penyewanya. Itu standar sih, penyewanya bahwasannya sabuk kuliner boleh buat tempat usaha dan produksi. Yang ketujuh, sahabat kuliner harus isi surat pernyataan akan memenuhi label sesuai syarat. Nah ini bahasanya label sesuai syarat gini. Kadang-kadang kan ada minuman yang over promise ya. Jadi contoh ya, produk minuman kesehatan. Wah, minum kesehatan. Terus dikasih label. Labelnya itu adalah teh herbal. Teh herbalnya dikasih lagi di komposisinya atau di khasiatnya menurunkan atau mengobati diabetes. Nah kalau memang itu benar, pengujian itu panjang banget sabuk kuliner. Tapi kalau itu nggak benar, jangan dimasukkan atau jangan ditampilkan di kemasan sabuk kuliner, karena itu bahaya. Biasanya PRT tolak, karena di sini izin ini juga mendidik biar konsumen tidak merasa dibohongi.
Yang kedelapan, sahabat kuliner harus isi surat pernyataan bahwa modal tidak lebih dari 5 juta. Jadi uniknya PRT ini dibatasin modalnya di bawah 5 juta dan dimaterai 10.000. Surat pernyataan harus dimaterai ya. Terus kalau misal lebih dari 5 juta biasanya akan disaranin atau dimintakan nomor MD. MD itu biasanya urus BPOM. Ya, nah di sini sahabat kuliner di challenge atau diminta untuk mengerti cara mengatur keuangan atau finance accounting lah. Harus bikin rinciannya, berapa modalnya, berapa revenue-nya, berapa targetnya, segala macam. Sahabat kuliner bisa tulis itu. Nah kalau sahabat kuliner nggak bisa, ya bisa hire mungkin saudara, teman atau karyawan, bebas. Tapi ya sahabat kuliner juga harus punya bekal itu. Kalau nggak bahaya, bisa ditepu-tepu atau datanya nggak valid seperti sahabat kuliner ya. Nah sampai sini aja video kali ini, semoga memberikan insight. Jadi sahabat kuliner udah tahu sekarang manfaatnya PRT apa, cara pengurusan seperti apa. Memang panjang ribet, tapi kalau mau gampang biasanya kan bisa pakai jasa orang. Tapi saran saya urus sendiri aja, lebih hemat, lebih murah. Terus sekarang juga udah enak online, jadi formulir juga udah online, ngajuin juga udah bisa online. Yang penting sahabat kuliner serius mau berusaha keluarin surat PRT-nya. Nah untuk lebih lengkapnya sahabat kuliner bisa lihat link di deskripsi di bawah ini. Itu bisa lihat websitenya juga, www.ukmindonesia.id, umkmindonesia.id. Website di sana juga lengkap, bisa sahabat kuliner lihat, baca atau dengar yang saya sudah jelaskan. Semoga video ini bermanfaat dan pastinya sahabat kuliner share juga ya ke teman-teman sahabat kuliner semua, termasuk media sosial. Bye bye.